Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas tentang SLP dan update tentang Axie Infinity. Sekarang kita akan cek secara technical dulu. Ini sekarang SLP kalau gue lihat lagi ada di trendline supportnya ya. Ini di garis yang sini kalau kita bisa lihat ya di sini. Nextnya kemana? Menurut gue semuanya tergantung lagi dengan Bitcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin naik maka otomatis dia akan mungkin retest ke sekitar 0,242 atau di sini nih 0,00231 gitu ya. Kalau misalkan jebol bisa sampai mana gitu ya. Kalau misalkan kita ukur dengan Fibonacci ya segini, target jebolnya di sini adalah 0,00195. Ini sesuai dengan support trendline ya. Mungkin nanti naik retest gak kuat baru jebol lagi ke sini. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi naik seperti ini ya, lalu turun lagi seperti ini, mungkin segitu bisa juga terjadi gitu ya. Apapun bisa terjadi, pokoknya tergantung juga dengan projectnya sekarang gimana gitu ya. Tapi yang pasti, misalkan kalau kalian nyangkut di aksi-aksi itu dan belum pernah jual, otomatis untuk BEP itu butuh bertahun-tahun, dimana kalian harus mainin tiap hari konsisten dan harus win rate berapa puluh persen gitu ya, di atas 70%, 80%, dimana kalian bisa menangin leaderboard lalu dapetin hadiah leaderboard, itu baru worth it lah kalian untuk mainkan. Tapi kalau misalkan kalian beneran hanya play to earn dari general biasa aja gitu, itu sangat susah banget untuk bisa BEP gitu ya. Jadi dibandingkan kalian berfokus dengan ini, mendingan kalian build yang lain, kerjain yang lain, bikin side hustle yang lain, jualan online kayak atau apa gitu. Maka itu istilahnya lebih membangun dan menghasilkan dibanding kalian tiap hari hanya main untuk nge-BEP-in hal ini gitu lah ya. Jadiin pelajaran aja kalau gua gitu ya. Nah, apakah SLP nanti bisa naik ke garis kuning ini ya, sekitar 0,003 gitu ya. Di sini ini gua tanda tanya besar ya, kecuali nanti misalkan SLP keluar update yang begitu wah gitu ya. Tapi jujur sampai detik ini pun gue belum bisa membayangkan gimana Axie Infinity gitu ya, sebuah gameplay to earn pencetusnya gitu ya, akan bikin sebuah update yang wah gitu. Karena buat gue again, Axie is dead gitu ya. Gue nyangkut udah biarin aja, mau ngomong apa gitu ya. Yang terjadi udah terjadi, jadi sekarang kita ikhlaskan, jadikan pelajaran istilahnya, biar nextnya atau next bulan kita nggak nyangkut-nyangkut di hal kayak gini lagi. Intinya seperti itu ya. Oke, sekarang yang hal menarik yang gue mau bahas adalah, jadi di sini Axie ini lagi bikin semacam game sampingan, side game gitu ya. Dan jujur ini gue lebih suka side gamenya dibandingkan dengan main gamenya gitu ya. Jadi ini namanya adalah Defenders of Lunatian Lane. Ini masih beta release, kalian bisa download ya. Itu mainnya tidak harus pakai apps Sky Mavis, jadi kalian tinggal hanya download, buka aplikasinya, otomatis langsung bisa main ya. Jadi ini kurang lebih seperti survival sendirian, dimana kita melawan banyak musuh dan kita harus ngindarin musuh gitu ya, dengan berbagai skills, dengan kartu yang ada gitu. Maka tiap level kita akan dapat skillnya gitulah ya. Nah, ini kurang lebih permainannya seperti ini. Kalau kalian sering main game Android, maka otomatis kalian pasti sering lihat ya game seperti ini gitu ya. Sekarang kita akan mainin, tapi sebelum itu mereka ini lagi ada event dimana kalau misalkan kalian daftar gitu ya dengan 1200 SLP gitu ya tiap aksinya. Jadi contoh kalau misalkan kalian punya 3 aksi dan aksi-aksi ini kalian mau daftarkan gitu ya, itu masing-masing butuh 1200, jadi total 3600 SLP gitu ya. Dan misalkan kalau kalian menang gitu ya, dari event yang tanggal 16 Desember sampai dengan 6 Januari, maka kalian bisa menangkan 20% dari rewards pool. Ini juara 2, 9, 3, 5 gitu ya, dan seterusnya, dimana juara 21 sampai 50 itu 1% dari reward poolnya. Ini sebenarnya harusnya sih digratiskan dulu ya, baru nanti berbayar gitu. Tapi awal-awal aja udah berbayar, jadi ya biasalah ya, kita ngelihat gimana cara builder sebuah apps atau sebuah ekosistem belum apa-apa udah nyuruh orang bayar. Gua jujur agak nggak interest lah gitu ya untuk istilahnya ngikutin gitu ya. Tapi ini kalian masih bisa mainnya dalam bentuk praktisnya lah, intinya seperti itu. Ini kalau kita klik play now, dia akan bawa ke semacam aplikasi. Ini app.axie Infinity, di mana di sini ada
list gamenya Aksi itu apa aja sih gitu ya. Ini salah satu game barunya, ini Raylash, ini model semacam bercocok tanam, tapi jujur gue kurang tertarik untuk maininnya. Gue lebih tertarik untuk Defenders of Lunancial Land ini. Jadi kita kali ini akan bahas ini gitu ya. Nah, untuk cara downloadnya kalian bisa download untuk mobile ataupun untuk PC. Di sini gue akan download pakai PC ya. Nah, setelah download kalian akan pasti diminta untuk sign in kodenya gitu ya. Sign in kodenya kalian harus ke official website-nya ini. Jadi doll.tioland. Oke, setelah download gitu ya, kalian harus connect wallet. Nih ada caranya. Jadi connect wallet, create account gitu ya. Habis itu register aksi kita. Jadi kita harus punya aksinya ya. Nah, setelah kita register aksinya, baru kita bisa mainin gamenya gitu ya. Nah, di sini ada leaderboardnya juga nih, ya orang-orang yang istilahnya udah jadi juara satunya gitu. Ini juara 1 sampai 5 ada di sini gitu ya. Oke, sekarang kita langsung akan mainin aja gamenya, kira-kira seperti apa. Oke, ini kita udah ada di dalam gamenya. Jadi namanya Welcome Defender, dan ini harus semacam kasih username dan password ya, yang tadi gue bilang kalau kalian udah daftar wallet lalu diminta untuk daftar. Ini gue masukin dulu ID dan passwordnya ya. Oke, kalau sudah kita bisa langsung start. Nah, di sini ada dua versi, dimana practice ini butuh semacam 1 koin untuk masuk gitu ya. Dan ini butuh koin semacam yang lebih advance lah untuk rank gitu ya. Ini di sini kita bisa lihat di kanan, dimana koin untuk ranknya gue 0 dan koin untuk practice-nya sisa 1. Ini tiap hari dikasih 5, jadi dalam sehari kalian maksimal hanya bisa main 5 kali gitu ya. Dan hari ini gue udah nyobain tadi sekitar 4 kali, dan sekarang ini yang terakhir. Jadi gue akan tunjukin ya kurang lebih gamenya seperti apa gitu. Nah, di sini pertama-tama kita bisa pilih aksi kita. Ini ada darah, terus ada generate HP per second, kemudian di sini ada jalannya seberapa cepet gitu ya. Jadi contoh ini stat yang berbeda. Kalau misalkan plan di sini jalannya lebih cepat, tapi health generate-nya lebih lama gitu ya. Ini mungkin di sini armor, tapi mungkin kalau misalkan kalian punya aksi versi lain, maka otomatis armornya mungkin ada yang lebih oke lah ya gitu ya. Di sini gua akan pakai aquatic aja yang ini gitu ya. Kalau dia kuning maka kita akan pilih yang itu, lalu kita lanjutkan saja. Di sini ada banyak banget skillnya guys ya. Di sini kalau misalkan kalian mau pilih satu-satu gitu ya silakan gitu ya, tapi di sini ada sekitar 130-an aksi gitu. Dan ini kita pilih-pilih aja gitu ya istilahnya. Di sini ada penjelasannya di bawah kalau kita hover ke kartunya gitu ya. Nah, di situ kita bisa baca. Oke guys, jadi ini gue udah pilih skillnya. Di sini gue mau ngasih tahu kalau misalkan kalian udah pilih skill, kalian nggak bisa back ya. Jadi kalau misalkan kalian udah pilih, beneran nggak bisa diulang untuk pilih skill lagi gitu ya. Tadi gue melakukan coba untuk back, tiba-tiba ke reset semua. Jadi buat kalian yang mungkin terlanjur gitu ya di akhir, mending udah mainin dulu. Nanti kalau misalkan masih punya koin baru coba lagi next. Di sini bisa kalian search ya skillnya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu skill yang bagus, mending diingetin, jadi lumayan gitu ya. Oke, langsung aja kita akan mainin gamenya. Oke, untuk gerakin kita pakai WASD. Ini dia biasa pertama kali kita akan dapat skills ya. Jadi skillsnya itu yang kita pilih paling awal, dan ini kita bisa lihat ya. Di sini dapat level up, dan di sini kita bisa pilih skill ya. Jadi kita bisa pilih nih mau apa gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lakukan reroll kalau misalkan kita nggak cocok sama skillnya gitu ya. Di sini gua akan pakai balon, dimana di sini dia ngeluarin semacam balon gitu ya. Terus kalau meledak dia keluar projectile lagi gitu itu ya. Dan projectile-nya juga nge-pierce musuh, jadi it's a very good skills buat gua gitu ya. Nah, lalu di sini itu tidak ada darah ya guys ya. Jadi misalkan kalau kalian kena kena musuh gitu ya, lalu kalian harus cari darah berdasarkan skill kalian gitu ya. Nggak bisa kalian ngarepin di sini akan ada darah gitu ya. Nah, tuh gue ketemu watermelon lagi, dimana dia throw projectile lagi, so it's good gitu ya. Lalu kemudian ini untuk ngarah-ngarahin kemana dia pergi gitu ya, itu nggak bisa ya. Jadi ini tergantung kita WASD-nya ya, kita bisa lihat ya. Jadi kalau gua terus ke kiri, maka dia akan spam terus skillnya ke kiri. Kalau gua ke atas, dia akan spam terus skillnya ke atas, kurang lebih seperti itu. Ini agak menyulitkan, kenapa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kabur dari musuh, maka otomatis kita tidak bisa ngarahin musuhnya gitu ya.
Oke, kita cari skill. Ini semacam shuriken gitu ya. Ini skill yang bagus juga gitu karena kita bisa ngeluarin shuriken gitu ya. Jadi di sini menurut gue sih kita pilih skill yang nggak perlu kita arahin gitu ya. Jadi kita istilahnya dia nge-spam skill keluar terus gitu ya. So it's a good thing to have gitu. Kalau misalkan kalian pilih skill yang nge-spam aja gitu, nggak perlu diarahin gitu, karena ada beberapa skill yang harus butuh diarahin dan itu lumayan ribet gitu ya. Dan ini kalau misalkan kita di dalam circle ini kita mau bunuh pun nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus istilahnya nunggu sampai circle ini beres gitu baru kita bisa keluar gitu. Di sini sih ada beberapa musuh bisa masuk, cuma kadang musuhnya bisa keluar. Tapi yang dari tadi gua mainin sih musuhnya nggak bisa keluar gitu ya. Ini gua akan ambil balon lagi. Oke. Jadi di sini bagusnya adalah kita ngeluarin banyak projectile, jadi istilahnya lebih banyak musuh yang kena serang gitu ya. Dan kalau semangka ini ketika dia ngedrop gitu ya, dia juga meledak, dia juga kena damage gitu. Jadi it's a good thing menurut gua gitu ya. Oke. Di sini gue belum dapat sama sekali skills untuk healing, jadi mungkin next level kita akan coba cari skills untuk healing ya gitu, karena kita udah mulai butuh healing nih nanti di level-level atas karena musuhnya makin ramai dan damage-nya makin sakit. Intinya seperti itu. Dan di sini buat kalian yang sering main game-game survivor gini kan biasanya ada magnet segala macam ya. Di sini sih selama gue mainin nyoba 4 kali itu belum ada magnet sama sekali gitu ya. Jadi beneran kita harus jalan untuk nyari itu satu-satu gitu ya. Oke, di sini gua akan pakai ini gitu ya, karena ini tuh punch-nya jadi ada 2 guys. Itu tadi yang gua ambil adalah namanya Iron Fist gitu ya. Jadi itu punch-nya ada beberapa. Dan by the way ini kalau kotak-kotak yang hovering di sini itu nggak boleh kena ya. Itu kurang lebih juga semacam musuh tapi dia nggak gerak, jadi obstacle aja gitu, dihindarin aja. Diserang juga gue nggak tahu matinya kapan gitu ya, jadi ya hanya untuk dihindarin lah gitu ya. Oke, ini ada musuh-musuh gitu ya, jadi kalau misalkan kita ketemu lebih baik di endingkan dulu sebelum kekurung guys, sebelum istilahnya circle itu keluar gitu, karena kalau circle ini keluar ini lebih berbahaya lagi kalau misalkan musuhnya ngumpul di satu area untuk nyerang kita doang, intinya seperti itu. Menurut gue ini sebenarnya game yang bagus dan sangat menarik ya. Kenapa? Karena gue sendiri secara pribadi memainkan game ini di Android gitu ya, tapi bukan game ini ya gitu, tapi dimana maksudnya gue sangat tertarik lah untuk memainkan game jenis ini gitu ya, karena seru dimana kita aktif setiap saat gitu dibandingkan dengan game aksi yang sekarang dimana dia istilahnya turn based gitu ya, dan lalu kita harus pilih-pilih kartu untuk mainkan gitu ya. Lebih baik istilahnya kita milih-milih skills untuk mainin gitu ya. Nah lalu ini ada skill yang cukup bagus menurut gua, namanya adalah jamur gitu ya. Jadi kalau misalkan jamur ini dia tumbuh gini ya, kalau dia udah tumbuh tinggi gitu, nanti kalau kita ambil dia akan healing guys. Tapi kalau misalkan nggak diambil dia akan meledak jadi semacam poison untuk musuh gitu ya. Jadi itu menurut gue skill yang cukup bagus gitu ya, karena defensif dan ofensif sekaligus gitu ya. Oke, di sini gue akan coba untuk ambil ini ya. Oke, bagus ya, ngelempar panah lagi, so nggak perlu di nggak perlu di arahin gitu ya, karena ada beberapa skills yang kayak katana atau sandals itu perlu diarahin musuhnya gitu ya, dan butuh timing yang tepat istilahnya, tapi damage-nya gede gitu ya kalau kena. Tapi emang jujur ribet lah untuk ngarahinnya gitu, jadi lebih baik kalian pilih skill-skill yang menurut gua gampang untuk dimainkan gitu ya. Cuma balik lagi semua tergantung dengan kenyamanan kalian gitu ya. Nah ini setiap ada beberapa menit, gua nggak tahu hitungannya per musuh atau gimana gitu ya. Ini ada musuh yang datang yang gede gini ya. Dan ini musuhnya kita bisa lihat mulai rame ya. Dan ini ada beberapa musuh yang speednya mulai rese ya guys ya, dimana dia bisa ngejar kita gitu ya guys ya.
sini kita coba untuk bertahan. Agak sulit ya di sini, gua nggak dapat mushroom di dalam, mushroomnya lagi di luar semua. Lah ini musuhnya bisa keluar, baru sadar gue ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita akan ambil Hotaro ini. Ini skill kita yang cukup bagus ya. Nanti mungkin permainannya gue akan cepetin, jadi istilahnya kalian bisa tahu lah. Gue akan highlight aja beberapa momen yang istilahnya bagus untuk dipunyain dan untuk dilihat gitu ya. Jadi biar nggak terlalu lama juga videonya, oke? Oke guys, jadi ini gua kalah ya. Ini kita bisa lihat games total yang ke collect 694, levelnya 12, lalu monsternya yang kekalahin 1561, survival time-nya 7 menit 41 detik, dan ini ada statnya nih, kebunuh sama apa gitu ya. Lalu kita next aja. Nah, lalu di sini ada semacam skill yang biasanya kita gunakan gitu ya. Jadi kita lebih bisa bagus untuk menganalisa ya, istilahnya skill mana sih yang damage-nya bagus digunakan untuk istilahnya ngedeal banyak damage ya. Jadi cara simpelnya lihatnya adalah kalau misalkan kita punya skillnya sebentar tapi damage-nya sudah banyak, maka itu kurang lebih pasti skillnya bagus gitu ya. Dan gak hanya itu, di sini ada heal-nya juga. Kemudian ada beberapa skill yang bisa ngegenerate shield, nanti juga akan ada keluar lah istilahnya di sini. Jadi ini beberapa stats yang bisa jadi pembelajaran untuk kita gitu ya. Oke. Jadi gamenya kurang lebih seperti itu aja. Ini menurut gue game yang sangat potensial kalau misalkan beneran diseriusin, dibimbing untuk misalkan jadi aksi yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan game ini pakai SLP, sorry to say, sudah susah untuk berkembang, jujur gue ngomong gitu ya. Jadi kalau misalkan orang main tetap dapat SLP, maka sepi gitu ya. Tapi kalau misalkan dev lokal ini, maksudnya dev mandiri ini, mereka bikin token sendiri di Ronin Chain, mungkin kemungkinan besar ini bisa rame buat gua gitu ya. Jadi kuncinya adalah mereka harus generate token baru, di mana nggak perlu beli NFT, hanya pakai aksi yang kita punya udah bisa main gitu ya. Dan istilahnya kita mainin practice mode aja itu bisa dapetin uang gitu ya, ataupun dapetin NFT-nya yang nanti later mungkin bisa dijual gitu ya. Demikian pula juga dengan ranknya, sebenarnya sih harusnya sih nggak perlu nge-commit sesuatu, yang nge-commit SLP atau nge-commit duit itu tampaknya lebih fair buat gua gitu ya. Karena selama ini championship aksi pun kita nggak ada perlu commit apapun ya. Jadi pure dari leaderboard. Jadi pemain yang beli aksi itu istilahnya udah otomatis eligible untuk masuk di leaderboard. Itu sih lebih legit buat gua gitu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.